Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dan teori pembangunan desa. Sebelum kita masuk pada penjelasannya, perkenalkan, nama saya Kak Gustelawati Mabaihi, NPM 0203 2311 086. Langsung saja kepada penjelasannya. Yang pertama, pendahuluan. Pembangunan pedesaan merupakan salah satu aspek penting dalam proses pembangunan nasional yang terus mengalami perkembangan seiring dengan dinamika ekonomi, sosial, dan global. Pada tahap awal, pembangunan pedesaan lebih difokuskan pada peningkatan produksi pertanian sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi bahwa peningkatan output akan secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pendekatan tersebut menunjukkan keterbatasan karena tidak mampu menjamin pemerataan hasil pembangunan serta seringkali menimbulkan ketimpangan sosial masyarakat desa. Lanjut, seiring dengan berkembangan pemikiran pembangunan, muncul kesadaran bahwa pembangunan pedesaan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencangkup dimensi kelembagaan dan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, paradigma pembangunan bergeser menuju pendekatan yang lebih holistik, yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan serta menekankan pentingnya peningkatan kapasitas partisipasi dan kesejahteraan masyarakat. 2. Selain itu, perubahan dalam konteks global termasuk globalisasi dan perkembangan teknologi informasi turut mempengaruhi arah pembangunan pedesaan. Desa yang tidak dipandang sebagai wilayah yang terisolasi, melainkan sebagai sebagian dari sistem yang terhubung secara luas. Kondisi ini menuntut adanya strategi pembangunan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi pada penguatan daya saing, inovasi, dan kemampuan adaptasi masyarakat terhadap perubahan. Yang ketiga, dalam perkembangan selanjutnya, konsep pembangunan pedesaan semakin mengarah pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pendekatan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan pelestarian sumber daya alam dari keberlangsungan kehidupan masyarakat desa di masa depan. Nah, kita langsung saja ke pembahasannya. 1. Evolusi konsep pembangunan pedesaan. Pembangunan pedesaan mengalami transformasi dan pendekatan yang bersifat sempit. Produksi pertanian menuju pendekatan yang lebih komprehensif. Pada awalnya, pembangunan difokuskan pada peningkatan output melalui modernisasi pertanian. Namun, pendekatan ini terbukti tidak mampu mengatasi ketimpangan sosial dan distribusi kesejahteraan. Oleh karena itu, berkembang paradigma baru yang menekankan aspek multidimensional meliputi ekonomi, sosial, kelembagaan, dan kualitas hidup masyarakat. Pergeseran juga terjadi dari pendekatan top-down menuju partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu teori modernisasi dan dependensi. Teori modernisasi memandang pembangunan sebagai proses linear menuju kemajuan melalui industrialisasi, teknologi, dan integrasi pasar. Dalam konteks pedesaan, pendekatan ini mendorong peningkatan produktivitas dan adopsi inovasi, namun kelemahannya adalah mengakibatkan konteks lokal serta berpotensi meningkatkan ketimpangan. Sebaliknya, teori dependensi menekankan bahwa keterbelakangan desa disebabkan oleh struktur ekonomi global yang tidak seimbang, di mana wilayah pedesaan berada pada posisi subordinat. Pendekatan ini menyoroti pentingnya kemandirian lokal, pengurangan dan ketergantungan pada pihak eksternal. Dalam praktiknya, kedua teori dapat dikombinasikan untuk menghasilkan strategi pembangunan yang adaptif dan kontekstual.
kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu paradigma pembangunan inklusif. Pembangunan inklusif muncul sebagai responden terhadap ketimpangan yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi. Paradigma ini menekankan pemerataan manfaat pembangunan, partisipasi masyarakat, serta pemberdayaan kelompok rentan. Pembangunan tidak hanya berorientasi pada hasil output, tetapi juga proses yang adil dan memberikan kesempatan serta setara bagi seluruh masyarakat. Partisipasi menjadi elemen utama dan pendekatan ini karena memungkinkan masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pembangunan inklusif juga berkaitan dengan berkelanjutan dengan mengintegrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu pendekatan berbasis aset. Pendekatan ini menekankan pemanfaatan potensi lokal sebagai dasar pembangunan. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang berfokus pada kekurangan. Aset yang dimaksud meliputi sumber daya alam, keterampilan individu, kelembagaan lokal, dan modal sosial. Keunggulan pendekatan ini terletak pada kemampuannya mendorong kemandirian masyarakat dan keterlanjutan pembangunan. Dengan pemanfaatan aset yang dimiliki, masyarakat memiliki lebih aktif dan memiliki rasa kepemilikan terhadap program pembangunan. Namun, tentang utamanya adalah keterbatasan kapasitas masyarakat dalam mengolah potensi tersebut, sehingga tetap diperlukan dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait. Yang kelima, yaitu indikator multidimensi pembangunan desa. Yang pertama, pengukuran pembangunan pedesaan tidak dapat hanya menggunakan indikator ekonomi, karena tidak mencerminkan kondisi kesejahteraan secara menyeluruh. Oleh karena itu, digunakan pendekatan multidimensi yang mencangkup aspek pendidikan, kesehatan, standar hidup, infrastruktur, lingkungan, dan partisipasi sosial. Kedua, pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi masyarakat desa dan membantu dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, indikator multidimensi juga mendukung evaluasi pembangunan secara keberlanjutan dan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dari materi yang saya sampaikan, saya sedikit menyimpulkan pembangunan pedesaan telah mengalami pergeseran menuju pendekatan yang lebih holistik, inklusif, dan berkelanjutan. Integrasi antara teori pendekatan partisipatif, pemanfaatan aset lokal, serta pembangunan indikator multidimensi menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan pedesaan yang efektif berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Itu saja penyampaian materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.